Ini apa yang perlu kita pahami? Karena pertanyaan dari masyarakat adalah sifatnya voluntarily atau mandatory. Apakah bisa dikategorikan sama pasukan cadangan atau Komcat dengan program wajib militer? Apa yang perlu kita pahami, Ibu? It is very interesting question. Karena begini, dari 70 halaman itu, dan itu dinyatakan berulang kali oleh si Jubir, Kementerian Pertahanan, bahwa ini bukan wajib militer. Oke, kalau kita sepakati bukan wajib militer, kita baca pasal 59-nya di undang-undang tersebut, di PP tersebut. Dinyatakan si Komcat yang manusia tadi ya, SDM tadi, karena kalau ngomong Komcat ingat lagi ya, ada SDA juga tuh, ada yang lain-lain. Kalau ini terkait manusia, Komcatnya, di situ dinyatakan akan disumpah, ya kan? Dan kalau kita baca sumpahnya, itu seperti prajurit militer. Ya. Makanya saya tuh agak heran ya. Saya itu kayaknya udah cukup keliling dunia dengan studi saya S3 tentang pertahanan ya kan. Salah satu yang saya pelajari juga tentang Komcat. Ini dibilang model Amerika enggak, National Guard. Dibilang model Jepang juga enggak, di mana Letda tuh kemudian dianggap Komcat semua selama 8 tahun harus wajib gitu kan. Enggak dijawab model Israel juga enggak. Model Israel itu apa? Kalau model Israel, begitu kita 17 tahun, wajib dia militer. Dan Komcatnya itu enggak cuman harus belajar militer. Kalau dia ahli cyber, dia perdalami. Nanti ketika perang cyber terjadi apa? Kalau dia ahli kesehatan, didalami. Kalau ketika terjadi perang, maka si ahli kesehatan tadi mesti ngapain? Kalau dia ahli agama, didalami. Maka dia kemudian akan menampingi nanti para perwira-perwira atau tentara-tentara yang sedang terjun di medan perang dengan hal-hal agama. Jadi nggak berbentuk pelatihan militer tanda kutip gitu. Kalau saya ditanya pribadi, saya saya sendiri bingung kok. Kalau dibilang memang bukan militer, kenapa disumpah secara prajurit di pasal 59? Jadi pertanyaan saya berikutnya, kalau ini dianggap sosialisasi harus selesai di bulan Januari, siapa sih yang membuat draft dari PP Presiden ini? Ada yang menurut saya agak-agak dipertanyakan, karena ada banyak hal yang menurut saya harus dijaga betul dan ini tidak mengherankan kalau masyarakat itu resah gitu. Saya pribadi sekali lagi mempertanyakan, kenapa nggak bersinergi dengan apa yang disebut oleh Pak Menteri Ria Mizar yang lalu, terkait bahwa ini adalah memasuki periode kedua yaitu 2020 hingga 2040 mencapai 50% penduduk indikatornya. Kalau itu yang mesti dicapai, kan saya mau tanya, 130 juta penduduk itu bagaimana kita mau kejar di 2040 kalau kita cuma ada 25 ribu hari ini. Nah, 25 ribu hari ini kenapa juga 1 triliun? Hitungannya seperti apa? Mahal sekali daripada pakai 1 triliun untuk itu, kenapa nggak pakai Menwa saja? Menwa itu udah punya seragam, udah punya sistem terkait di rektorat, kemudian diawasi oleh Kodam. Jadi yang tadi saya bilang syarat harus bebas HTI, FPI, semua itu otomatis sudah clear gitu, kalau menurut saya ya. Jadi sekali lagi ada yang membingungkan dan ini adalah kewajiban. Sekali lagi saya bilang ya, namanya pejabat negara itu dibayar oleh negara dengan segala kewajiban melekat. Dan juga hak melekat. Dia punya segala hak yang kita bisa lihat lah, prestis dengan boleh pakai apapun juga gitu. Tapi dia punya kewajiban untuk juga menerangkan, nggak bisa itu diwakilkan kepada jubir. Kementerian Pertahanan punya penerangan kok, Mabes saja punya penerangan gitu kan. Lalu tugasnya penerangan Kementerian Pertahanan ngapain? Itu nomor 1. Nomor 2, ada dirjen terkait yang tahu betul dan bisa menjawab jauh lebih daripada saya, jauh lebih daripada siapapun tentang apa kaitannya kepada dirjen potensi pertahanan dan bagaimana keterkaitannya kepada dirjen kekuatan pertahanan gitu loh. Jadi ada dirjen Pothan dan dirjen Kuathan yang juga harus bicara kalau menteri nggak bicara gitu. Jadi nggak bisa presiden di corner karena mengeluarkan PP ini. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.